Alhamdulillah minggu kemarin saya viral. Minggu-minggu kemarin saya viral. Viralnya di acara Ayah Amanah. Waktu itu saya bertanya, tuba saya diangkat kanan dan kiri, saya tidak bisa mempunyai anak secara normal. Masih ingat Ustadz? Di Bandung, di acara temanya ubur-ubur ikan lele. Ramadan ya? Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustadz. Waktu itu saya datang dengan semua kesedihan saya. Waktu saya bertanya, waktu saya menceritakan tentang takdir saya, tentang takdir buruk saya yang tidak bisa memiliki anak. Selama 33 tahun saya baru menikah, lalu setelah menikah saya tidak bisa punya anak. Rasanya menyesal kenapa saya waktu itu menikah. Tahu begitu saya tidak menikah, saya tidak mengecewakan suami saya. Karena suami saya pasti ingin memiliki keturunan, betul ya? Saya datang sekarang dengan sebuah kebahagiaan. Qadarullah Ustadz. Beberapa hari setelah saya pulang dari kajian, ada malaikat mungil datang ke rumah yang sekarang saya ajarkan untuk memanggil ibu. Saya waktu itu punya kalimat begini ke Ustadz, saya juga pengen merasakan bau bayi, betul ya? Saya ingin melihat tangan kecil. Dan sekarang saya bisa merasakan bayi itu Ustadz. Saya menjadi seorang ibu sekarang. Waktu saya viral teman-teman semua, banyak sekali jemaah-jemaah karena saya viralnya di Ayah Amanah. Jadi netizennya Masya Allah luar biasa positif sekali. Memberikan energi yang luar biasa, doa ribuan. Saya lihat 14 juta penonton di TikToknya Ustadz. Dan juga 13.000 doa dan dukungan kepada saya. Dan luar biasa, itu dijawab Allah. Sekarang saya menjadi seorang ibu teman-teman. Saya bisa merasakan bau bayi teman-teman. Banyak sekali yang bertanya, loh katanya gak punya anak. Ketika lihat Instagram, ternyata sekarang saya sudah posting ada bayi. Itu beberapa hari setelah saya keluar mengikuti kajian Ustadz Hanan Ataki. Terima kasih kepada semua netizen yang mendoakan saya. Kami tidak saling mengenal. Kalian memberikan doa yang begitu tulus, memberikan energi positif kepada saya dan juga suami untuk selalu bersemangat, untuk selalu berenergi yang baik untuk mempunyai anak. Alhamdulillah terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya menjadi seorang ibu. Mungkin juga ingat waktu itu seluruh Barum waktu itu menangis. Dan teman-teman tahu ketika saya pulang, seluruh jemaah wanita itu tidak pulang memeluk saya. Memberikan semangat yang luar biasa. Ini ikhtiar saya Ustadz, ikhtiar saya. Saya juga ikut, kata Ustadz tadi, ikut tren. Ikut tren apa? Saya dulu merasa saya jauh dari Allah. Saya ikut tren, mengikuti kajian. Bisa saja mengikuti kajian Rabuan, Kamisan, Senenan di rumah RT RW, betul ya, di masjid-masjid sekitar. Tapi itu tidak mengena dengan hati saya. Tapi beberapa kali saya ikut kajian ini, yang pertama di Depok, lalu di Bandung, lalu sekarang saya di Palembang, karena kebetulan suami orang Palembang. Luar biasa, energi dari kajian ini sangat terasa kepada saya pribadi. Saya punya energi yang lebih positif, teman-teman yang positif, bahkan ketika saya waktu itu bertanya, ada ibu-ibu yang saya tidak mengenal di pinggir saya memberikan energinya yang luar biasa. Memberikan jangan minum ini, makan ini, ke dokter ini. Bahkan waktu itu saya ke dokter Baromos yang Ustadz sarankan, qadarullah Ustadz, dokternya sudah meninggal dunia. Jadi waktu itu saya pun datang ke salah satu profesor di Limit Jati, yaitu Prof. Tono, karena salah satu anjuran juga dari teman-teman. Alhamdulillah. Tapi untuk saat ini, saya bahagia dengan malaikat kecil saya yang mungkin bukan datang dari rahim saya, tapi insya Allah hati saya meskipun saya tidak merasakan mengandung anak kecil itu sampai nanti mati akhir hayat saya mencintainya Ustadz. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kajian-kajian seperti ini selalu ada di kota manapun agar teman-teman yang merasa jauh dari agama ikut gabung bersama kita semua dan memberi jalan yang lebih baik. Ternyata malah Allah mengingatkan kita kembali tentang bukti-bukti kekuasaannya.
Jadi yang kita pelajari ini teman-teman bukan, ya mungkin kalau yang viral dan diulang-ulang di sosial media itu kan kajian-kajian lama saya. Ketika awal-awal saya berdakwahnya di anak street, anak-anak yang pacaran gitu kan. Yang kajian-kajian yang belakangan jarang diramein. Jadi kesannya kajian kok tentang pacaran mulu. Ya hadir atau yuk hadir dengerin gitu. Kita belajar apa di sini? Kita belajar ma'rifatullah loh. Cuman how to say-nya memang saya senang dengan bahasa santai, nggak mau terlalu teoritis dan terlalu berat. Dengan bahasa santai, tapi isinya apa? Mengenal Allah kan? Mengenal kehendak Allah. Kalau hari ini takdir berarti kehendak Allah, ketetapan Allah. Itu kan bagian dari ma'rifatullah. Kalau misalnya kita nggak mengenal kehendak Allah itu baik, kita akhirnya jadi suuzon sama Allah. Kita ngerasa Allah kok tega sih sama saya, Allah nggak adil sama saya, apa maunya Allah sama saya, karena kita nggak mengenal kehendak Allah. Nah sekarang kita lagi belajar memahami kehendak Allah. Kenapa dikasih takdir yang kita nggak suka? Oh ternyata ada kebaikan, cuman butuh waktu. Kenapa dikasih kesulitan? Oh ternyata ada kemudahan. Kenapa begini? Karena memang ketetapannya begitu. Jadi kita mulai mengenal Allah lewat kehendak-kehendak takdirnya. Sehingga nggak jadi marah ke Allah, tapi malah kita berdamai dengan ketetapan Allah yang ada kebaikan bagi kita. Jadi terima kasih buat Teh Khalid dan selamat ya. Selamat untuk Teh Khalid dan suami. Semoga anaknya menjadi pelita hati, qurratu ainin li walak, qurratu ainin bagi ibu dan ayahnya, dan juga menjadi wasilah ayah ibunya ke surga insyaallah.